Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zakwan dari Departemen Budidaya Perairan Institut Pertanian Bogor. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data hasil pemetaan lokasi menjadi sebuah gambaran peta. Kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Nah, ini dia tampilan peta yang nantinya akan dihasilkan di akhir video ini. Ini adalah gambar peta lokasi field trip mata kuliah Engineering Aquaculture. Ini untuk peta ini berisi satu data dari satu buah lahan. Nah, di video ini akan digunakan dua data dari dua lahan yang berbeda, yaitu satu data dari lahan satu yang berbentuk kotak dan satunya lagi berbentuk persegi panjang. Jadi total data yang akan direpresentasikan dalam bentuk peta yaitu ada dua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai cara membuat petanya. Oke, sebelum kita memulai membuat petanya, ada beberapa file yang perlu kita siapkan. Nah, untuk filenya, kita usahakan dijadikan di dalam satu folder. Nah, di sini saya memberi nama foldernya itu Engineering Aquaculture. Nah, kita cek coba. Nah, di sini ada 4 file, yang mana 2 file ini berisi, masing-masingnya itu berisi data dari titik koordinat lahan. Ini lahan 1, dan satu lagi itu lahan 2. Dan untuk 2 file lainnya itu berupa logo IPB dan logo mata kuliah Engineering Aquaculture. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi yang pertama yang digunakan untuk membuat peta hasil pemetaan lokasi. Yang pertama yang akan kita buka yaitu aplikasi Google Earth. Kita klik. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, langsung saja kita ketikkan di dalam kolom pencarian, kolom search, nama lokasinya. Untuk nama lokasi yang saat ini akan kita cari yaitu Lewi Kopo. Nah, ini dia, yang paling atas, Lewi Kopo Experimental Station. Kita klik, dan kita klik ke search. Oke, lokasinya berada di sini, dan tempat field trip yang sebelumnya telah dilakukan yaitu ada di lahan ini, lahan yang berbentuk persegi panjang ini. Nah, di sebelah kiri sini adalah layer. Ini kita klik tombol silang agar lebih luas kolom layernya. Oke, sudah. Nah, kita lebih perbesar lagi lokasi atau lahan tempat field trip-nya. Nah, di sini kita perbesar, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ubah atau kita pastikan bahwa sistem koordinat yang digunakan, yang diaplikasikan saat ini yaitu UTM. Kenapa UTM? Karena koordinat UTM yang umumnya dipakai untuk memproyeksikan titik koordinat di bidang datar. Nah, ini kan bidang datar ya. Jadi dengan sistem UTM itu, di mana titik koordinat yang dihasilkan nantinya akan sama persis, hampir mirip dengan koordinat yang ada sebenarnya, yang ada di muka bumi yang sebenarnya. Jadi antara yang ada di gambar ini, di Google Earth, dengan yang ada sebenarnya itu, ya kurang lebih mirip. Nah, untuk cara memastikan apakah ini sudah UTM atau belum, kita masuk ke menu Tools. Nah, di sini Tools, kita ke bawah, ini ada pilihan Option. Kita masuk ke Option. Nah, di sini sudah terpilih ya, UTM, Universal Transverse Mercator. Kita apply, dan oke. Selanjutnya, dari lahan ini,
kita ubah view-nya dulu. Sudut pandangnya di bagian view, lalu reset, dan pilih tilt and compass. Nah, tampilannya akan seperti ini di atas persis dari lahan yang kita gunakan. Nah, agak diperbesar karena kita akan menambahkan titik nantinya. Nah, selanjutnya, karena kita akan menambahkan titik, kita ke bagian atas, yaitu ini ada add new place mark. Nah, ini digunakan untuk menandakan bagian terluar dari lahannya. Nah, kan ini lahan dalamnya ya. Kurang lebih saat field trip kemarin, pemetaannya itu dilakukan di sekitar dan di dalam lahan ini. Jadi kita tempatkan, posisikan titik ini ya kurang lebih mewakili dari luasan lahan yang digunakan pada pemetaan sebelumnya. Nah, kita letakkan titiknya di sini kira-kira. Ini kita beri nama A, titik A. Nah, nanti di lahan ini ada 4 titik di setiap ujungnya, ujung terluar. Ini kita beri nama A terlebih dahulu, dan di sini ada data zone. Sini ada data easting dan northing. Nah, ini cukup penting untuk kita simpan, kita salin di Notepad, karena nanti data ini akan digunakan di aplikasi ArcGIS. Kita buka Notepad di menu search, terus kita ketikkan titik A, X, M, Y. Oke, untuk yang A ini, titik A, listingnya di 6911029. Nah, 691.029 meter listing. Nah, ini kita kopikan ke sumbu X-nya atau titik koordinat X. Dan untuk northingnya kita kopikan juga dan dipastekan di koordinat Y. Oke, kita tulis dulu untuk titik berikutnya, titik B, X, dan Y, X, dan Y, titik G, X, dan Y. Nah, kan ini udah kita salin ya, yang untuk titik A-nya. Jadi kita bisa klik tombol OK. Selanjutnya kita geser, kita tambah titik B di sisi kanan ini, di sisi terluar dari kanan. Kita tambah add new place mark, titik B. Dan lagi-lagi kita kopikan ini ke Notepad. Oke, karena sudah dikopikan, kita klik OK. Wait, ini salah. Harusnya di sini. Kita posisikan di pojok kanan terluar. Karena kita geser ya, jadi ini kita copy ulang, karena titik koordinatnya sudah berubah. Nah, perlu catatan juga untuk teman-teman yang menonton video ini, kalau sudah kita pastekan di Notepad, jangan digeser-geser lagi untuk titiknya, karena akan mengubah koordinatnya, dan itu akan mengakibatkan kesalahan apabila dari sini dan dari Google Earth dan Notepad-nya tidak disinkronkan lagi gitu. Akan terjadi kesalahan di ArcGIS-nya nanti. Oke, ini kita oke. Geser ke sisi kanan bawah. Ini titik C. Kita tambah titik C. Dan kita kopikan lagi. Copy. Oke. Ini belum dikasih nama. C. Kita tambah yang terakhir. Itu A. Sebelumnya kita ubah dulu D.
copy, pastekan. Nah, kan, ini bergeser sedikit karena tadi tergeser. Kita cek juga yang ini apakah masih sama. Agar tidak geser, kita pilih di sini juga bisa. Dan yang titik D kita cek lagi. Oh, berarti. Oke, kita sudah memberikan titik A, B, C, D. Kemudian, titik-titik ini dihilangkan dengan cara menghilangkan tanda checklistnya. Kenapa dihilangkan? Karena gambar ini akan kita save. Jadi, semua komponen yang ada di dalamnya dihilangkan terlebih dahulu. Hanya menyisakan gambaran dari permukaan daerah yang ada di lingkup kotak ini, di gambar ini. Oke, kita save dengan kita ke file, terus ada save, di sini ada pilihan save, lalu save image, kita klik save image. Nah, di sini kan ada beberapa komponen ya di dalam layarnya. Ini kita hilangkan dengan mengklik map option. Kita hilangkan tanda checklistnya. Nah, jangan langsung dipencet save. Kita ke resolusi dulu. Nah, ini di resolusi, dipilih resolusi yang paling maksimum, yaitu 8192 kali 4955. Pilih yang paling maksimum. Nah, sudah seperti ini, baru di save gambarnya. Kita beri nama base map. Nah, untuk save-nya, kita tempatkan di folder yang sama seperti 4 file yang telah disiapkan sebelumnya. Nih, di folder Engineering Aquaculture. Nah, untuk formatnya, tipe filenya itu PNG. Nah, di sini kita save di sini bersama yang lainnya. Desktop save. Oke. Selanjutnya, kita ketikkan di sebentar. Nah, ketikkan di kolom search lagi kebun percobaan. Nah, ini yang paling atas, kebun percobaan Lewi Kopo. Masih di tempat yang sama, diklik di search. Oke, kira-kira di ketinggian ini, oh ya, sudut pandangnya di reset dulu, tilt and compass. Oke, sudah seperti ini, kita ambil gambaran peta indeks. Ya, bentuknya persegi panjang yang di dalamnya terdapat tulisan kebun percobaan Lewi Kopo dan lahan tempat field trip. Nah, cara mengambil gambarnya agar menjadi peta indeks, kita pakai shortcut tombol yang ada di keyboard, yaitu tombol Windows, tombol Shift, dan tombol S. Jadi kita pencet bersamaan ketiganya, Windows, Shift, and Save. Oke, terus sudah agak gelap layarnya, kita tarik dari sini kira-kira ya, kita tarik memanjang. Oke, kira-kira segini. Nah, gambar tadi langsung kita masukkan ke dalam software Paint. Kita pilih Paint. Nah, di sini kita
pastekan dengan cara tekan tombol kontrol dan V. Kita paste. Nah, di sini background-nya usahakan disamakan dengan ukuran gambar. Nah, ini kita mainkan bagian ujungnya agar sama ukurannya. Oke, udah sama. Selanjutnya kita save. Save. Untuk namanya yaitu peta index. Untuk type filenya atau format filenya yaitu PNG, sama seperti sebelumnya. Kita save. Nah, sudah tersimpan, kita kembali lagi ke Google Earth. Nah, untuk sekarang proses atau langkah-langkah di Google Earth sudah selesai. Nah, dilanjutkan ke aplikasi berikutnya, yaitu kita buka ArcGIS di ArcMap-nya. Kita pilih ArcMap. Oke, tampilannya seperti ini. Apabila sudah seperti ini, kita close saja ini, tab yang ini. Nah, selanjutnya langsung nih, kita tambahkan data. Add data. Selanjutnya kita ke folder Engineering Aquaculture. Nah, di sini ya, file yang pertama kali kita input atau kita add itu yang base map. Kita pilih base map dan kita add. Yes. Tunggu beberapa saat. Nah, ini oke. Nah, base map-nya sudah masuk ke aplikasi ArcGIS. Selanjutnya, selanjutnya kita beri marking di setiap sudut, seperti yang sudah kita lakukan di Google Earth tadi. Cara memberi marking di aplikasi ArcGIS ini yaitu di bagian georeferencing, ini ada add control P, points. Nah, sebelumnya, apabila belum ada pilihan seperti georeferencing, drawing, editor, dan satu lagi yaitu layout, bisa kita arahkan kursor kita ke atas, bagian atas ini, terus diklik bagian kanan mouse, klik kanan. Nah, di sini akan muncul nih beberapa pilihan. Nah, untuk yang kita perlukan yaitu yang pertama draw, selanjutnya editor, selanjutnya georeferencing dan layout. Nah, untuk draw ditempatkan di bawah sini, pojok kiri bawah, georeferencing di sampingnya, untuk editor bisa di bagian atas ini, dan layout di atas ini, layout. Nah, sebenarnya penempatannya disesuaikan lagi ke kenyamanan masing-masing pengguna, dan untuk saya sendiri seperti ini penempatannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tambahkan, atau di bagian ini, di bagian add control points, kita tambahkan marking di setiap ujungnya. Nah, untuk penanda ini, marking ini disesuaikan dengan titik yang ada di petanya di Google Earth. Jadi agar sesuai, agar pas titiknya, ini bisa kita minimize dulu untuk ArcGIS-nya. Nah, minimize kira-kira segini. Kita perkecil. Tujuannya agar bisa melihat bagian di peta di Google Earth-nya. Nah, tadi kan kita di sini ya. Kita munculkan lagi di layarnya titik-titiknya A, B, C, D. Kita munculkan ini sudut pandangnya, kita reset di bagian tilt and compass. Ini agak kita besar lagi. Oke, kira-kira sini ya. Nah, kita tambahkan di peta di ArcGIS ya, titiknya. Titiknya kira-kira di sini ya. Nah, klik kiri sekali dan klik kanan. Input X and Y.
Nah, untuk data yang dimasukkan, kita sesuaikan dengan yang sudah dipastekan di Notepad. Ini untuk titik A, X-nya kita copy dan pastekan di sini, di dalam ArcGIS. Nah, kalau sudah dipastekan, tinggal kita klik OK. Nah, apabila tampilan layar putih seperti ini, bisa kita kembalikan gambarnya, yaitu dengan mengklik ini, gambar bumi, full extend. Nah, kembali lagi seperti semula. Kita lihat titiknya. Nah, ini ini sebenarnya ada dua tanda. Tanda plus ini ada dua berwarna merah dan hijau. Nah, untuk yang ini di sini gambar merah dan hijaunya hampir sama ya. Keduanya saling berhimpitan, jadi gambar hijaunya kurang terlihat. Nah, untuk yang seperti ini bisa dibilang pemberian titiknya atau markingnya sudah bagus. Ini kita perbesar sedikit, kita geser ke titik yang B. Kita beri marking juga yang B sama seperti. Nah, markingnya kita samakan ke titik B yang ada di Google Earth. Nah, untuk B-nya di sini ya. Kita perbesar dulu. B-nya Field and Compass. Kira-kira titik B-nya di sekitar sini. Ya, di sini. Klik sekali kiri dan sekali di kanan. Input X dan Y. X-nya kita pastikan dan Y-nya kita pastikan. Di sini. Selanjutnya oke. Lagi kita klik logo bumi. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, bawah peta. Di titik C. Titik C kita samakan dengan yang di Google Earth juga. Nah, apabila seperti ini kita exit ground levelnya agar kembali naik ke atas. Ini sudut pandangnya kita bikin field and compass lagi. Nah, ini titik C-nya. Titik C kira-kira kurang lebihnya di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan titik yang D. Kita besar D. Masuk karcis lagi, tambah titik, markingnya dan control point. Nah, di sini kira-kira yang D itu di dekat rumah, dekat semak-semak juga, dekat pohon. Nah, di sini. Oke, kita kopikan lagi titik X-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk titik yang seperti ini, yang tidak pas ini karena antara hasil klikan yang di mouse di ArcGIS dengan titik koordinat yang dimasukkan itu sedikit berbeda. Jadi antara titik yang terbentuk di tanda plus yang hijau dan merah berbeda letaknya. Nah, kita cek titik yang lain apakah begini juga ataukah mereka saling berhimpitan. Nah, untuk titik satu juga sedikit beda ya. Ya, sedikit berbeda. Yang B nah ini juga berbeda. Oke, enggak apa. Ini apabila sudah seperti ini,
Apabila perbedaannya tidak begitu jauh dan bentuk petanya masih cukup lurus di bagian sisi-sisinya, tidak membentuk seperti jajar genjang ataupun bangun lainnya, masih persegi, itu bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Kita pilih menu georeferencing. Kita klik nih di sini update georeferencing. Kita klik, oke, sudah. Nah, nantinya marking yang sudah kita buat akan hilang. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menambahkan data di bagian add data ini. Nah, data yang akan ditambahkan yang pertama yaitu data lahan 1 kotak. Kita klik dan kita add. Untuk sheet 1 kita klik juga, kita add. Nah, ini datanya sudah masuk di sini, tapi titiknya belum muncul di gambarnya. Nah, untuk memunculkan titiknya, kita klik bagian kiri di sheet 1 ini. Nah, selanjutnya dipilih menu display X and Y data, kita klik. Terus selanjutnya ke bagian edit. Bagian edit sini. Selanjutnya kita pilih projected coordinate systems. Klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih UTM. Nah, karena kita kan ini proyeksinya di bidang datar ya. Di aplikasi ini, di aplikasi ArcGIS ini, peta yang kita buat bentuknya datar. Nah, koordinat biarpun kita menggunakan yang datar, proyeksinya agar tetap sama seperti yang ada di permukaan bumi pada nyatanya, pada aslinya, maka kita menggunakan proyeksi UTM. Karena di proyeksi UTM ini hasil koordinat yang dihasilkan itu hampir sama seperti yang ada di muka bumi titik koordinatnya. Jadi kita pilih UTM. Nah, selanjutnya dari UTM itu kita scroll ke bawah ini, pilih WGS 1984. Kita pilih yang Southern Hemisphere. Kita pilih yang ini karena lokasi dari Lewikopo ini ada di Southern atau di selatan bumi. Dan untuk zonanya yaitu di zona 48S. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kita klik OK aja lagi nih. Nah, ini kan titiknya sudah muncul ya sekarang. Nah, untuk agar titik-titik ini lebih terlihat, kita bisa atur besar kecil simbolnya. Nah, dengan cara mengklik simbol ini, klik kiri, kita pilih simbol yang sesuai keinginan. Pilih yang ini aja. Dan untuk warna juga bisa diubah sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan warna biru. Dan untuk besarnya bisa diatur. Saya mau pakai besar 15. Nah, seperti ini. Apabila sudah seperti ini, kita bisa memunculkan juga labelnya agar terlihat ini titik apa dan apa. Nah, ini sudah dimunculkan labelnya dengan mengklik bagian sheet ini, sheet 1 event ini di bagian sini. Kita klik label and feature. Nah, selanjutnya agar ini namanya mudah, kita ubah namanya jadi titik koordinat field trip lahan kotak. Nah, sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, untuk labelnya sendiri kan ini masih hitam ya. Kita bisa ubah sesuai keinginan dan agar terlihat jelas juga. Kita ubah warnanya dulu jadi warna kuning. Dan ukurannya 10. Oke, sudah kira-kira segini. Nah, ini sudah cukup terlihat untuk data yang pertama, titik koordinatnya seperti ini. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan dua lahan, kita masukkan lahan yang satu lagi, yaitu lahan yang panjang. Caranya sama, kita ke add data, terus kita pilih filenya. Tadi kan yang ini ya, yang kotak, sekarang yang panjang. Kita klik bagian yang panjang, terus
Kita klik add sheet 1, add. Oke, di sini kan belum muncul. Cara memunculkannya sama seperti tadi. Di bagian ini, sheet satunya kita ubah dengan klik klik kanan. Benar, klik kanan ya. Display XY data. Di sini kita klik display XY data dan kita ke edit, bagian edit, projected coordinate system, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan kita scroll ke bawah cari 48S zonanya. Ini terus kita oke, dan ini oke juga. Nah, jangan lupa juga untuk mengubah namanya dengan cara klik kanan, properties, general, titik koordinat filter lahan panjang. Oke, kita oke. Nah, untuk titik-titiknya kan masih belum terlihat ya. Ini bisa kita perbesar juga seperti tadi, kita pilih titiknya sesuai keinginan. Ukurannya tadi 15 dan warnanya sekarang merah agar terlihat. Nah, untuk memunculkan labelnya kita klik bagian titik koordinat ini, klik kanan, label features. Nah, dia udah muncul, cuman kan masih kecil ya. Kita ubah lagi di bagian titik koordinat juga, klik kanan, properties, terus selanjutnya label. Nah, di sini kita ubah warna dan ukurannya. Sekarang pakai warna putih, ukurannya juga 10. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk bentuknya mungkin bisa diubah ya, agak dibedakan jadi pentagon. Pentagon 15. Warnanya merah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Datanya sudah masuk semuanya. Sekarang ini kan masih berbentuk peta gambar biasa ini yang isinya data-data titik koordinat. Nah, kita ingin mengubahnya menjadi sebuah layout peta. Nah, cara mengubahnya itu bisa di menu ini, view di bagian layout view. Kita klik ini, layout view. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita insert. Kita masuk, pertama kita ke page and print setup dulu. Ini untuk membuat layoutnya menjadi landscape dan ukurannya itu dia akan berukuran A4. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Kita masuk dulu ke page and print setup. Nah, di sini kita ubah size-nya jadi A4. Terus orientasinya landscape dia. Seperti ini. Nah, selebihnya kita biarkan saja seperti settingan. Kita langsung klik OK. Nah, sudah seperti ini. Disesuaikan lagi kotaknya, kotak yang ini. Ya, kita drag aja dari bagian ujungnya. Drag, menyesuaikan di dalam. Kita letakkan di dalam dari si bidang persegi panjang ini. Agak diperbesar. Nah, apabila sudah seperti ini, tinggal kita paskan peta yang di dalamnya. Kita perbesar agar sesuai dengan ukuran ini, persegi yang ada di dalam ini, persegi panjang. Caranya kita kembali lagi ke data view di bagian kiri bawah sini, data view. Nah, selanjutnya di bagian kiri atas, ini ada menu zoom in, kita klik. Lalu kira-kira dari sini, sudut kiri atas, kita drag. Nah, ini akan membentuk kotak seperti ini, daerah kotak. Nah, usahakan daerah kotak ini di dalamnya mencakup titik-titik ini, agar titik-titik ini masuk ke dalam kotak yang kita buat dan masuk ke dalam layout nanti ya, layout seperti ini. Kita kembali ke layout view. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini,
Selanjutnya kita klik di gambarnya. Oke, klik di gambarnya, klik kanan. Klik kanan, kita klik di bagian properties. Tujuannya sekarang kita akan ke koordinat sistemnya. Di sini kita akan menjadikan koordinat sistemnya jadi UTM. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah atur. UTM zone ke-48 S. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pastiin lagi. Oke, selanjutnya kita klik lagi di gambar, properties. Sekarang kita ke grid. Grid ini kita akan membagi petanya ke beberapa skala, ke beberapa bagian skala garis. Nah, seperti ini kita pilih tadi grid, sekarang kita bikin new grid karena sebelumnya belum ada new grid. Nah, selanjutnya kita pilih yang measured grid, divided map into a grid of map units. Ini kita pilih aja, next, terus. Nah, ini kita pilih yang label only. Label only. Lalu aksesnya diatur 20 meter. Y-aksisnya tetap 10 meter. Ini next. Ini next juga, dan finish. Nah, sudah seperti ini, sudah ada measure grid. Selanjutnya kita oke. Ini kita apply dulu, baru kita oke. Nah, di sini sudah muncul juga skalanya. Skala dari peta ini yang kita buat sekarang ini, yaitu 1:484. Ini bisa kita atur juga ukurannya agar tidak terlalu mepet. Oke, nah sekarang kita bikin garis bantu. Garis bantu di dalam ini membentuk kotak. Ini kita pilih di menu drawing. Drawing kita pilihnya rectangle. Kira-kira di sini. Dalam. Nah, kira-kira segini. Sudah seperti ini, kita klik di atas rectangle ini, klik kanan, masuk ke properties, fill color-nya diubah jadi no color, outline color-nya jadi hitam, dan ukurannya 3. Nah, sudah seperti ini. Untuk petanya kita sesuaikan lagi, diperkecil agar lebih muat di dalam ini. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis di tengah, satu buah garis. Caranya kita pilih di drawing juga, di bentuk ini rectangle, kita ubah jadi line. Nah, di sini agar lebih presisi kita pakai bantuan penggaris. Garis ditempatkan kira-kira di sini. Nah, untuk menghapus apabila salah membuat garis bisa pakai ini di sini kita klik di garisnya, klik kanan, clear guide, klik kanan, clear guide. Sini bisa ditarik dari atas ya untuk membuat garis tengahnya. Nah, terus lepas dengan cara klik 2 kali. Oke, sudah.
Untuk ukurannya bisa diatur dengan cara klik kanan di garisnya, terus properties, warnanya tetap hitam, ukurannya jadi 2. Oke, sudah sampai sini. Selanjutnya, di bagian kanan ini akan dibagi menjadi beberapa kolom. Nah, untuk itu akan dibuat, beberapa garis yang membagi antara kolom-kolom tersebut. Untuk mempermudah juga kita tarik di sini menggaris, kira-kira kolom pertama sebesar ini, selebar ini, yang kedua segini, 3 segini, keempat segini, 5 segini, 6. Oke, untuk menambahkan garis kita ke menu drawing lalu line tools. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dalam memberi garis dengan rulernya. Jadi kita bisa pasin tepat di rulernya yang garis biru itu. Nah, kalau udah pas nanti warnanya akan merah, warna garisnya. Nah, kita tarik dari ujung ke ujung, terus untuk melepasnya kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa atur uh, ukuran dari garis ini di menu properties. Klik kanan lalu kita atur ukurannya di properties ini. Jadi untuk yang dalam ini ketebalan jadi 2. Nah, setelah itu untuk mempercepat bisa di copy garisnya. Nah, di copy lalu dipastekan. Oke, selanjutnya di bagian kanan atas kita masukkan komponen yang pertama, yaitu gambar logo. Gambar logo ini dimasukkan melalui PowerPoint dulu. Kenapa harus melalui PowerPoint? Karena di sini kita agar menjaga background dari logo itu tetap transparan. Karena kalau nggak begitu, kalau kita langsung masukkan bakalan berwarna latar belakang dari logonya. Nah, yang pertama itu logo IPB. Kita insert di PowerPoint-nya. Selanjutnya logo mata kuliah Engineering Aquaculture. Nah, dari sini kita bisa mengcopy salah satunya terlebih dahulu. Nah, di sini kita copy dulu logo IPB dan dipastekan di sini. Untuk ukurannya tinggal kita sesuaikan dari bagian ujung kanan atau kiri, kita drag aja. Nah, sekiranya cukup ukurannya, bisa kita tempatkan di tengah atas. Nah, kemudian gambar selanjutnya yaitu logo mata kuliah Engineering Aquaculture. Kita sesuaikan juga ukurannya dan diletakkan di bagian samping kanan. Susunannya di kiri itu logo IPB dan sebelah kanan itu logo mata kuliah Engineering Aquaculture. Lalu kemudian kita tambahkan teks di bagian drawing di logo A itu. Kita klik aja terus kita klik di bagian kosongnya di sini. Nah, di situ kita klik dan klik kanan untuk mengedit. Pilih properties. Selanjutnya kita ketikkan teks sesuai dengan informasi yang akan dimasukkan. Di sini kita memasukkan nama mata kuliahnya Engineering Aquaculture. Lalu di bawahnya departemen. Departemennya yaitu budidaya perairan. Selanjutnya fakultas. Fakultasnya yaitu perikanan dan ilmu kelautan. Lalu yang terakhir di bawah yaitu kita ketik IPB University. Nah, untuk susunan teksnya itu kita jadikan rata tengah. Nah, setelah itu apply, lalu klik OK. Nah, ini kita ketengahkan teksnya. Nah, di sini kita atur juga ukurannya fontnya, yaitu sebesar 14. Dan untuk ketebalannya juga kita atur di menu drawing. Oke, sekitar segini ya posisinya. Kita atur ketebalannya di sini.
ketebalannya di bold, tinggal di bold tulisannya. Lalu garisnya kita sesuaikan juga, kita geser sedikit ke atas. Dan untuk space yang kedua ini kita tuliskan informasi berikutnya, yaitu nama petanya. Nama petanya yaitu peta field trip BDP 58 Leuikopo. Nah, ini juga kita rata tengahkan untuk susunannya. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan sebesar 14. Dan ini juga teksnya di bold. Kita geser tata letaknya di tengah. Nah, untuk garis di bawahnya agak sedikit digeser ke atas. Lalu kita pilih garis di bawahnya, itu di bawah peta field trip kita copy dan pastekan. Lalu geser ke bawah, agak ke bawah. Nah, sekitar segini. Lalu kita insert north row. Di bagian insert kita masukkan kompas. Kompasnya ada berbagai macam bentuk. Nah, untuk yang sekarang kita pilih Esri North 7. Nah, langsung oke. Oke, kita masukkan, kita sesuaikan ukurannya. Nah, berikutnya kita tambahkan teks. Ini informasi yang dimasukkan yaitu sistem proyeksi dari peta yang kita buat kali ini. Sistem proyeksi yang digunakan yaitu WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, sekarang skalanya. Lalu untuk susunannya tetap rata kiri, kita apply dan oke. Untuk size-nya atur 14 dan di bold juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke insert lagi untuk memasukkan scale text atau skala teks. Dipilih yang absolute scale. Properties, kita masuk ke properties dulu. Terus kita pilih yang relatif untuk mengedit formatnya. Di page unit kita jadikan cm. Dan untuk yang map unitnya kita jadikan meter. Lalu kita kembalikan menjadi absolute pilihannya. Sini langsung apply dan oke. Lalu kita klik oke lagi. Nah, size-nya diatur juga 14 dan di bold. Untuk letaknya di bawah tulisan skala. Oke, berikutnya di bawah dari skala teks ini kita masukkan skala batang. Kita kembali ke insert dan scale bar, pilih scale bar. Untuk skala batang yang pilih alternating scale bar 1. Kita ke properties dulu untuk mengubah unitsnya di division unit menjadi meters. Nah, yang lainnya, pengaturan yang lainnya disamakan saja, apply lalu oke. Nah, di sini sudah muncul skala batangnya. Nah, kita tempatkan di tengah. Nah, geser sedikit garisnya. Lalu kita copy dan pastekan lagi garisnya untuk kolom berikutnya di bawahnya. Digeser. Nah, kira-kira segini untuk space selanjutnya. Lalu kita ke insert untuk memasukkan legenda. Nah, di sebelah
kiri itu map layer. Nah, di situ ada layer titik koordinat field trip plan 1, lahan kotak, terus ada peta indeks dan base map. Nah, yang di sebelah kanannya ada legends item. Di sini ada titik koordinat dan peta indeks dan base map. Nah, yang kita inginkan di legenda itu hanya dua, yaitu titik koordinat lahan panjang dan titik koordinat lahan yang kotak. Jadi yang selebihnya dipindahkan ke kiri dengan menekan tombol yang sebelah kiri, lalu kita next, next, next lagi, dan finish. Nah, ini dia legendanya. Oke, kita atur posisinya, geser sedikit garisnya ke bawah. Nah, dari legenda ini kita bisa memberikan keterangan. Nah, untuk yang bentuk poligon merah itu adalah data dari koordinat field trip lahan panjang. Untuk yang titik koordinat lahan kotaknya digambarkan oleh simbol yang lingkaran biru. Nah, selanjutnya kita copy pastekan lagi garis pemisahnya dan agak sedikit digeser ke bawah. Nah, kira-kira segini. Nah, untuk space yang ini kita masukkan peta indeks. Kita tuliskan dulu judulnya peta indeks. Lalu di apply OK. Ukurannya sama 14 dan di bold. Nah, untuk masukkan peta indeks kita ke insert lalu ke picture. Di sini di folder yang telah kita siapkan masukkan peta indeksnya. Nah, peta indeksnya ini sesuaikan ukurannya dengan space yang tersedia. Oke, ini garis-garisnya kita rapikan, kita luruskan dulu. Selanjutnya kita ingin memasukkan teks baru, yaitu terkait sumber dari petanya. Referensi dari peta kali ini yaitu dari peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI. Nah, lalu kita ketikkan juga WGS-nya, WGS Zone 48S, 2023. Nah, ini tetap di rata kiri, apply, lalu OK. Ukurannya 14 dan kita bold juga. Garisnya kita geser ke atas, kira-kira segini cukup. Nah, untuk di bawahnya terakhir itu berisi data pembuat peta ini. Nah, untuk data pembuat peta ini dimasukkan nama, karena saya masih mahasiswa bisa juga dimasukkan NIM. Kita masukkan NIM C14.012.11.092. Oke, untuk tanggalnya hari tanggal yaitu Sabtu 8 April 2023 di mana peta ini dibuat. Untuk susunannya rata kiri, lalu kita apply dan oke. Nah, diletakkan di bagian tengah. Karena ini space-nya masih ada cukup lebar, jadi selanjutnya tahap berikutnya kita rapihkan lagi susunan layout dari peta ini. Nah, kita geser-geser aja, tinggal diatur sesuai dengan kapasitas yang tersedia di sini. Oke, kira-kira sudah seperti ini tampilan peta yang kita buat. Ini sudah jadi ya. Oke, selanjutnya kita sudah hampir berada di akhir tutorial, yaitu sekarang kita tinggal save hasil pembuatan petanya. Nah, untuk menu save ini ada di bagian file, save. Udah, kita beri nama filenya. Oh ya, sebelumnya kita simpannya di folder yang telah ada
sebelumnya. Nah, untuk nama petanya itu peta field trip BDP 58 Lewi Kopo. Selanjutnya sudah bisa di save. Kemudian setelah di save kita ekspor kembali lagi ke file. Di menu file ini ada pilihan export map. Kita klik aja terus. Nah, di sini ada pilihan formatnya. Kita ekspor ke PNG dengan resolusinya kita ubah jadi 100. Nah, untuk width-nya atau panjangnya 1170 dan tingginya 827 pixel. Kita akan simpan gambar ini di folder Engineering Aquaculture. Kita klik save. Lalu di dokumen kita cek bagaimana hasil dari pengerjaan peta hari ini. Nah, ini dia adalah tampilan dari peta lokasi field trip di Lewi Kopo. Nah, bentuknya sudah sama ya seperti contoh di awal tadi, cuma bedanya di gambar petanya itu memuat dua data, di mana data yang diwakili oleh simbol biru itu data lahan yang kotak, dan yang simbol yang merah itu data lahan yang panjang. Baik, mungkin sekian informasi mengenai tutorial pembuatan peta dari hasil data pemetaan lokasi yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.